Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Habis makan kenyang tidur. Dadah, tinggal ya. Dadah. Yeay, kita udah sampai. Oleh. Itu rumahku. Oh di situ. Kita udah sampai. Tidak akhirnya. Shalom Betani Kid. Tema hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Kita akan belajar bersama Kak Efra dan kita saksikan petualangan 6 sahabat. Saksikan di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Saatnya kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Mari kita satukan hati. Kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rindu bahwa kita mau benar-benar sungguh menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kita, sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya meskipun kami beribadah dari tempat yang berbeda-beda, namun kami percaya Engkau ada bagi setiap masing-masing kami. Roh Kudus menjamah hati kami, Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kami datang di hadapan menyembah Engkau. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus
mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu. Dari tempat kami masing-masing kami percaya, Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, namun Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan. Mari kekasih Tuhan dimanapun Engkau berada, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sembah Dia, balas setiap kasih dan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Biarlah hati Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Kiara lamas, kinayara labatana, yara lamas, kiara lamas, kinayara labatana, yara lamas, kinayara lamas, yara lamas, yara lamas, Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya ketika kami benar-benar sungguh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, maka ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami diberkati. Mari saudara berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Mari yang percaya, Dia Allah yang kudus. Angkat kedua tanganmu di hadapan-Mu. Katakan, Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Kami menyembah Engkau ya Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus.
sesuatunya yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami mau mengucap syukur, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Mari dari tempat kita masing-masing kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa sorak pujian kita yang terbaik. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. 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 Berhatilah, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Amin. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara pujilah Dia. Angkat suara pujilah, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara pujian, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan Engkau Raja kami. Sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus. Mari puji Yesus. Sorak haleluya, puji Yesus. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus. Diberkatilah, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara pujian, angkat suara pujian, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala. Angkat suara pujian, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala. Angkat suara pujian, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja. Angkat suara pujian, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus di kesempatan yang indah saat ini. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami. Kami percaya biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang indah dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan setiap kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang tetap terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, sebab itu yang Engkau rindukan bagi setiap masing-masing kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan bersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, dan kami percaya firman-Mu itu yang menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami dan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu.
Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sebagia haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Biarlah nyanyian benar-benar kami alami, bahwa kami percaya bukan karena melihat, tapi kami percaya karena firman-Mu adalah pribadi-Mu Yesus yang pasti digenapi. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, layakkan kami dan urapi setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Urapi telinga kami supaya kami tidak salah untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu masuk dalam telinga kami, masuk dalam hati kami. Kami simpan, kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sialah pengiringan dan pelayanan kami kalau kami tidak menjadi pelaku firman-Mu. Topang kami Roh Kudus. Secara manusia seringkali kami gagal, tapi kami tidak putus asa. Kami selalu berusaha supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Urapi hamba-Mu, urapi. Berikan nama peka akan suara-Mu, supaya yang disampaikan bukan dari pikiran serta hati hamba-Mu,
melainkan daripada Engkau saja, Roh Kudus. Mari Roh Kudus taruhkan firman-Mu, taruhkan kata-kata-Mu pada mulut, pikiran serta hati hamba-Mu. Supaya yang disampaikan bukan dari pikiran serta hati hamba-Mu, melainkan daripada Engkau saja, Roh Kudus. Mari Engkau mau urapi hamba-Mu, berikan apa pegakkan suara-Mu, supaya yang disampaikan hanya daripada Engkau, Roh Kudus. Terima kasih. Bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu, pagari dengan pagar api-Mu Tuhan, supaya tidak ada kuasa kegelapan yang dapat mengganggu pada saat hamba sampaikan apa yang Kau kehendaki melalui hamba-Mu. Supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadikan kami lebih dewasa, lebih mengerti bahwa Engkau senantiasa mau tetap covering kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa pasti. Sehat-sehat semua. Jika saudara berada dimanapun juga, mungkin berada di rumah atau dalam perjalanan, bisa melihat melalui YouTube dan sebagainya. Saudaraku, saya percaya saudara tetap sehat. Jaga dengan protokol kesehatan. Ya, tema firman Tuhan adalah sambungan dari ibadah yang pertama. Ya, jadi ibadah yang pertama tidak lain tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Ini tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, bagian yang kedua. Saudaraku, ada dua bagian. Bagian yang pertama terdiri 4 hal. Bagian kedua ini juga terdiri 4 hal yang juga penting bagi kita. Ya, saudara, sebelum itu saya ajak saudara membaca terlebih dahulu dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21 hingga yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka orang Israel di jalan. Dan pada waktu malam hari tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api tetap di depan bangsa itu pada waktu malam hari. Saudara, jadi tema firman Tuhan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Selalu dalam pimpinan Tuhan. Betapa pentingnya saudara, kita selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Terutama kita sebagai anak Tuhan, ya, selalu kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, dan di dalam kita maju, kita tidak berhenti, kita tidak mundur, kita tidak stuck, tapi kita tetap maju. Karena iblis senantiasa ingin saudara keluar dari pantauan Tuhan, ya, dari covering daripada Tuhan, perlindungan Tuhan, ya. Saudara melihat bahwa setiap orang yang percaya itu pasti dalam covering oleh Tuhan. Kalau mereka mau dilindungi, mau dipimpin, ya, mau di covering oleh Tuhan. Kita lihat saja contoh Ayub. Kalau sudah baca dalam kitab Ayub, ya, Ayub pasal 1 kalau sudah baca terus dari pasal 1 terus, ya. Dan pada waktu Ayub, ya, kehidupan Ayub sesuai dengan firman Tuhan, ya. Tuhan berkata pada setan, kemana engkau keliling? Ya, setan bilang keliling. Ya, engkau tahu hambaku Ayub? Ya, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Demikian itu pernyataan yang Tuhan berikan kepada setan, menunjukkan ini loh hambaku, anak. Setan menjawab apa? Oh iya Tuhan, wong Tuhan keliling memagari. Ya, jadi ini satu bukti kalau anak Tuhan itu hidup benar, ya, hidup sesuai firman Tuhan, ya, maka dia pasti di covering, dilindungi, dipagari. Nah, setan tidak berganggu. Tetapi pada saat kita buka celah, setan masuk. Sebab itu jangan sekali-kali buka celah.
Jangan memberi kesempatan pada setan. Ya, seringkali kita tidak sadar, kita memberikan kesempatan pada setan, kadang-kadang pikiran kita blank, kita memberi kesempatan. Itu yang setan masuk, sehingga menguasai kehidupan kita. Ya, nah, akhirnya Tuhan berkata kepada setan, oke, ya, silakan. Tuhan buka pagarnya. Akhirnya setan berani menjamah Ayub. Ya, kalau tanpa izin Tuhan tidak akan berani. Nah, demikian juga orang Israel di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tuhan tidak biarkan mereka sendiri. Dia covering, dia kirim tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Ya, tiang awan, tiang api itu bukan saja hanya melindungi dia dari panas matahari, bukan saja menunjukkan dia dalam perjalanan malam supaya dia tidak kesasar, tetapi itu penyertaan Tuhan. Jadi kalau tiang awan itu berhenti, umat Israel harus berhenti. Kalau tiang awan itu tidak berhenti, umat Israel harus terus berjalan, baik siang maupun malam. Tadi sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-21, ya, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan mereka berjalan siang dan malam. Kadang-kadang Tuhan katakan berhenti. Ya, tetapi Tuhan tidak mengucapkan tanda daripada tiang awan dan tiang api. Nah, saudara, demikian kita. Setiap kita anak Tuhan, ya, kalau kita di-covering oleh Tuhan, kita belajar pekakan suara Tuhan. Ya, saudaraku. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah, saudara, kita akan melihat, kita belajar lagi 4 hal. Bagaimana supaya kita tetap di dalam covering, di dalam tinggal dalam hadirat Tuhan atau dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama, ya, tolong. Yang pertama, langsung, ya, sabar untuk menanti saat dan waktu Tuhan. Sabar menanti saat dan waktu Tuhan. Ya, nah, kata sabar itu mudah diucapkan, tetapi sukar dilakukan. Ya, mudah diucapkan, gampang, sabar. Ya, seringkali orang berkata sabar. Kalau persoalan itu datang pada mereka, belum tentu orang itu bisa sabar. Nah, saudaraku, ajaklah seorang berdoa minta kesabaran. Tuhan, berikan aku hati yang sabar. Saudaraku, bagaimana Tuhan bisa memberikan hati yang sabar? Tidak lain, ujian datang. Nah, pada saat ujian datang, dihadapi persoalan masalah tersebut. Nah, saudaraku, bagaimana kita? Apa kita mau sabar? Atau kita mau emosi dan sebagainya? Nah, saudaraku, jadi tergantung kita. Nah, kalau kita mau belajar sabar, akhirnya kita bisa melampaui persoalan itu. Ya, kalau kita sudah bisa melampaui bukan berarti sudah sabar, belum. Nanti akan diuji lagi sampai benar-benar kita sabar. Ya. Sebab firman Tuhan hanya berkata, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan Allah sertamu. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita tahu, ya, bahwa Allah menyertai kita, kita belajar. Ya, saya orangnya kurang sabar, tapi terus saya minta kesabaran daripada Tuhan. Saya mau belajar, ya, 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 orang bilang saya punya apa? Ada, atau saya belajar dari ilmu jiwa ada, saya sifat apa itu ya? Tidak sabaran, ya. Mau ingin selalu yang terbaik, mau tidak sabar. Tapi Tuhan tidak inginkan kita demikian. Tuhan ingin kita sabar. Karena seringkali kita tidak sabar. Apalagi pada waktu kita menunggu pertolongan Tuhan datang. Kadang-kadang kita ini mengatur Tuhan, ya. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu tepat adanya. Ya. Kadang-kadang seringkali kita di-cancel. Ditunda. Ya. Karena apa? Ada sesuatu terjadi. Bahkan membahayakan. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar. Nah, akhirnya kita tetap terobos. Nah, terjadi masalah. Musibah. Nah, saya ingat contoh Adam R. Ya. Itu pada waktu rombongan.
hamba-hamba Tuhan yang akan berangkat kalau tidak salah ke Manado, pokok ke Sulawesi. Dan pada waktu itu ada masalah. Tapi mereka marah-marah, maksa marah-marah. Akhirnya mungkin cepat-cepat ke mana nggak ngerti. Ya, semua naik, terjadi musibah. Hilang Adam R. Apa akibatnya? Siapa yang salah? Tuhan? No. Kita yang salah. Mari kita belajar. Jadi firman Tuhan katakan dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga 9. Bisa dilihat? Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Yaitu Yesaya 55 ayat 8, 9. Ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini sama. Jadi rancangan kita mungkin pendek, ya. Tapi rancangan Tuhan itu begitu jauh, ya toh. Jadi pikiran kita pendek, tapi Tuhan sudah tahu apa yang terjadi. Sebelum terjadi itu Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu. Ya. Sebab itu kita mau belajar, ya. Belajar untuk sabar menanti waktu Tuhan. Ya. Saudara, setan itu lebih sabar daripada manusia. Siapa ingin tahu? Kita lihat di dalam ayatnya Lukas 4 ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Ya. Ya. Sesudah iblis itu mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi dia setelah mencobai Tuhan, setelah Tuhan puasa 40 hari di padang gurun, diuji. Ya. Akhirnya tidak berhasil. Katakan iblis mundur. Iya, dikatakan ia mundur daripadanya dan apa? Menunggu waktu yang baik. Jadi menunggu waktu yang baik. Jadi berarti iblis sabar. Kalau sudah melihat singa, ya, macan atau singa, dia kalau menerkam mangsanya, dia tenang. Sekalipun itu berjalan kerbau-kerbau jalan semua, kijang jalan, dia diam aja. Dia nunggu kesempatan yang baik. Kalau ada yang lengah, langsung dia sikap. Itu sama. Jadi iblis sabar menunggu momen yang baik. Nah, seringkali kita sebagai anak Tuhan tidak sabar. Ya, mau istilahnya orang Surabaya katakan gerusa-gerusu. Bahasa gerusa-gerusu. Tapi Tuhan tuh tahu. Jadi Tuhan inginkan kita sabar. Karena Tuhan tuh Allah yang hidup, yang tidak pernah berbohong. Apa yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi. Itu. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan keluar dari pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau orang Israel berjalan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ya, Tuhan tidak tega orang Israel itu berjalan sendiri tanpa pimpinan dia, tanpa pimpinan Allah Israel. Ya. Sebab itu Tuhan mimpin, dikirimkan tiang awan dan tiang api, memimpin orang Israel. Jadi orang Israel itu tidak dibiarkan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tuhan tidak biarkan. Tuhan inginkan orang Israel itu tidak kesasar. Ya, Tuhan inginkan mengcovering mereka supaya sampai ke tujuan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, demikian kita sebagai anak Tuhan. Tuhan juga tidak akan biarkan kita. Sebab itu sebelum Tuhan mati di atas kayu salib, sebelum Tuhan naik ke surga, dia minta, Bapa kirimkan Roh Penolong. Kita lihat Yohanes 14 ayat 16 hingga 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain untuk menggantikan kedudukan Yesus ada di dunia. Karena Yesus tahu bahwa dia harus
Mati di atas kayu salib dan dia harus diangkat kembali kepada Bapa. Karena Yesus itu bukan dari dunia. Semua nabi di dunia ini, dari agama manapun juga, semua itu lahir dari manusia. Tidak ada seorang nabi di dunia ini, dari agama manapun juga, yang lahir daripada roh Allah. Tidak ada. Coba tolong dicari, mungkin saya salah. Coba ditunjukkan, tidak ada. Hanya Yesus Kristus itu lahir dari roh Allah. Itu pun juga disebutkan dalam Alkitab. Di Quran pun ada. Isa rohullah. Jadi Yesus Isa itu ada roh Allah. Dan dia harus kembali kepada Allah. Di mana? Ke surga. Ya, saudaraku. Nah, jadi Tuhan itu pemilik surga. Dia harus kembali ke surga. Ya, penolong lain ya, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak biarkan orang percaya, terutama murid-muridnya, sendirian. Tidak. Tapi Tuhan tetap mengirimkan penolong supaya menyertai, mendampingi, bahkan berada dalam mereka. Nah, ayat yang ke-17 kita lihat. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Ya, karena di dunia ini kan roh setan. Saya kan sering berkata, di dunia ada dua roh, roh kudus dan roh setan. Tidak terima, karena ada saingannya. Tidak menerima, tidak bisa terima dia. Sebab dunia tidak melihat dan melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, murid-murid Tuhan, kita, saya dan saudara, ya, mengenal dia. Mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus. Sebab itu ia akan menyertai kamu dan diam dalam kamu. Ya, saudaraku. Jadi kita mengenal Yesus, kita mengenal Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Nah, saudara boleh baca dalam Alkitab. Ya, dalam kitab Injil itu akan jelas siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Ya, nah, kita mengenal dia, mengenal Roh Kudus, mengenal Yesus. Sekalipun kita tidak melihat secara pribadi. Ya, tapi dari firman. Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu bukan saja menyertai, tapi diam di dalam kita. Kalau kita mau buka hati. Tapi kalau kita tutup, Roh Kudus akan masuk. Ya. Tapi kita harus buka hati untuk menerima Roh Kudus. Supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang pagi hari ini, dimanapun saudara berada, kalau saudara belum terima Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus, saudara sungguh-sungguh minta. Karena Alkitab berkata, ya, anak dia minta roti tidak akan diberi batu, minta ikan tidak akan diberi ular. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh hatimu terbuka, minta supaya Roh Kudus masuk, Roh Kudus pasti masuk, dan Roh Kudus pasti menuntun kau. Asalkan kau mau terima. Kalau engkau menolak, Roh Kudus tidak bisa apa-apa. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali, janji Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak biarkan murid-muridnya itu yatim piatu. Tuhan berjanji dia akan kembali. Nah, dia pasti kembali. Kalau saudara baca Yohanes 14 ayat 1, 2, 3. Saudara bisa membaca. Ya, percaya pada Allah, percaya pada aku. Baju rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Saudara boleh baca sendiri. Dia akan kembali. Setelah apa? Setelah dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Mau dibaca? Ayo kita lihat. Yohanes 14 ayat 1, 2, 3. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Kepada Allah. Percaya juga kepadaku, kepada Yesus. Jadi tidak cukup percaya kepada Allah. Tapi tetap percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Alkitab dikatakan semua akan diserahkan kepada anak. Itu Allah berkata. Ya. Terus yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Adakah nabi utusan Allah siapapun juga. Nabi siapapun juga. Di dunia ini dari agama manapun juga. Berani berkata demikian? Tidak akan berani. Karena mereka tidak punya jaminan. Karena mereka tidak memiliki surga. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi pengikut Kristus.
Bagi orang yang setia mengiring Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kalau mereka tidak percaya, ya tidak ada tempat. Jangan menyesal. Gitu. Tidak ada tempat. Terus kita lihat ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Beranikah mengabdi dari agama manusia? Berkata demikian. Tidak berani. Karena apa? Karena dia bukan pemilik surga. Yesus itu pemilik surga. Sebab itu Tuhan berkata, mungkin ada yang tidak percaya. Nanti kita buktikan. Nanti akhirnya kita akan lihat. Nanti siapa yang benar. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat kamu berada, aku pun berada. Tuhan ingin membawa setiap orang yang percaya, pengikut Kristus yang percaya, yang sungguh-sungguh mau melakukan firman. Tuhan janji dia akan membawa saya dan saudara kalau sungguh-sungguh di tempat di mana Yesus berada, Allah berada. Situ kita berada. Mungkin saudara, maaf gitu, terserah. Ya, kita sebagai anak itu kita percaya. Nah, nanti sama-sama dibuktikan. Sama-sama dibuktikan. Jangan menyesal. Ya, nanti kalau sudah nasi jadi bubur, tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali. Ya, ini bukan halusinasi, bukan. Ini kebenaran. Ini bukti firman Tuhan. Banyak mereka, ya, dibukakan, diungkapkan oleh Tuhan. Kenapa mereka banyak bertobat? Ya, percaya kepada Yesus. Karena mereka tahu kebenaran. Tapi kalau mereka bebal tidak mau kebenaran, tidak bisa apa-apa. Tuhan tidak pernah memaksa. Jadi keselamatan itu anugerah. Kalau ditawarkan tidak mau, ditolak, ya tidak apa-apa. Tuhan tidak rugi. Tidak rugi. Karena manusia di dunia ini banyak. Kalau satu tidak mau, tidak apa-apa. Yang lain masih banyak. Yang lain masih banyak menanti. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara boleh putar balik, tidak peduli. Nanti kita sama-sama buktikan. Tidak perlu argumentasi sampai dunia. Kita akan buktikan nanti. Gitu aja. Catat, omongan saya catat. Saudara yang mendengar siapa bicara, catat omongan saya. Nanti kita buktikan kebenaran ini. Siapa yang benar? Ya, mereka benar atau firman Tuhan yang benar? Nanti akan kita lihat. Sebab itu saudara, kita mau belajar. Ya, jadi tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak mungkin kuat kalau tanpa pimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan roh kebenaran yang menolong saya dan saudara. Itu sudah boleh baca di dalam Yohanes pasal 16 terus ke bawah. Ya, saya akan tahu siapa dia. Ya, saya akan ungkapkan. Yang ketiga, jangan selalu menuntut pada Tuhan apa yang telah jadi, tapi apa yang telah kita berikan. Jadi manusia selalu menuntut. Jangan selalu menuntut Tuhan. Banyak orang yang percaya Yesus, tapi selalu menuntut Tuhan. Kenapa aku tidak diberkati? Kenapa aku tidak berhasil pekerjaan? Nuntut. Pernahkah kita berpikir apa yang kita berikan pada Tuhan? Sama aja seperti anak dengan orang tua. Anak selalu menuntut. Pernah dia berpikir apa yang harus aku balaskan pada orang tua? Menuntut. Apalagi ke orang tua yang meninggal. Wah, rebutan warisan. Nuntut. Yang jerih payah dulu siapa? Orang tuanya. Sekarang bikin rebutan. Ya, coba bayangkan. Ini terjadi, banyak terjadi. Ya, saudaraku, mari kita belajar. Ya. Jangan selalu menuntut pada Tuhan. Ya. Orang Israel selalu menuntut pada Tuhan, pada Allah. Malah siapa? Musa. Orang Israel tidak pernah mengucapkan syukur. Israel selalu dipikir apa? Perut. Kalau orang yang percaya Yesus, ya, tentu saja dia mengerti bahwa di dunia ini hanya sementara. Ya, apa di dunia kita hanya punya hak pakai dan nikmati, tidak lebih, tidak bisa memiliki. Sudah punya rumah mewah, sudah punya toko, perusahaan 5, pabrik 5, mobil mewah, toko emas 5. Sudah, apa yang milik saudara?
Kalau nanti malam engkau dipanggil Tuhan, kau tinggalkan semua. Mari kita belajar. Ya. Sebab itu kalau kita mengerti hal ini, kita tidak akan tamak. Kita boleh ucapan syukur. Ya, warisan kita bagi rata, bagaimana caranya? Tidak tamak. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang dirindukan oleh orang Israel. Ingin keluar. Tapi anehnya, orang Israel bukan saja ingin keluar dari Mesir. Dari penindasan orang Mesir. Dari kerja rodi. Tapi juga dia mikirkan perut. Nah ini. Seringkali manusia kan begitu. Oh, baca pada perlu. Tetapi sudah baca. Di dalam Matius 6:32. Ayo, sekali saya sampaikan. Saya sering berulang-ulang nyampaikan. Ayo kita baca. Saya tidak bosan nyampaikan supaya tahu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Kita memerlukan. Bukan saja saudara pendeta memerlukan. Tapi ayat 33 berkata, tapi carilah jauh kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita belajar. Kita mau belajar. Tuhan ingin membawa orang Israel itu, ya, seperti yang dilihat oleh 12 pengintai. Bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian, limpah dengan air susu dan madu. Luar biasa. Tuhan akan membawa kepada kita. Ya tahu, saku. Jadi semuanya itu bukan langsung, saku. Jadi kita harus mengerti, ya, kita harus melalui proses. Kadang-kadang orang selalu mau instan. Ya itu saya tadikan berkata, kalau serebutan warisan, padahal warisan itu dari papanya, dari mamanya. Yang bekerja sama, saudara? Tidak dong. Tapi kan rebut kalau kita mengerti. Sudahkah sudah berjerih payah dari nol? Belum pernah. Nah, coba kita belajar. Nah, bayar harga. Banyak hamba Tuhan bersudah bayar harga. Saya lihat pengumpul itu bayar harga. Jangan gitu. Jadi dokter pun harus bayar harga. Sekolah, semangat, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kecuali kalau gelarnya itu gelar beli, bisa langsung. Ya, supaya dihargai orang lain. Tapi kalau mau gelar itu sungguh-sungguh dari sekolah, belajar. Sekalipun tidak kumlot, lulus tidak apa-apa. Tapi belajar, ada perjuangan. Ya. Orang yang mencapai gelar adalah perjuangan itu ada satu kebanggaan sendiri. Tapi kalau gelar itu cuma beli waktu, untuk apa? Supaya itu dihargai orang, tidak ada artinya. Jangan mencari penghargaan manusia. Ya, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan inginkan saya dan saudara jangan selalu menuntut, kita ucapkan syukur. Kalau kita berada saat ini, kita ucapkan syukur. Sebab itu sekali saya berkata, ayo kita jalan itu jangan hanya nengak, lihat ke atas, lihat sedikit ke bawah. Ada orang yang lebih susah daripada kita. Nah itu kita bisa mengucapkan syukur. Mari kita belajar. Ya. Jangan suka menuntut, tapi kita belajar apa yang Tuhan berikan. Ya, kita bersyukur, ya, mensyukuri. Firman Tuhan katakan ucapkanlah syukur senantiasa. Loh ya toh. Dia jangan ngomel aja. Ya manusia ini tidak pernah ucapan syukur. Tadi diberkati, ya toh. Tadi tokonya sepi, Tuhan kok sepi, berkatono. Nanti diberkati tokonya ramai juga, bingung juga. Waduh Tuhan, aku sampai tidak bisa makan. Loh kayak apa? Diberkati, contoh aja manusia yang pernah ucapan syukur. Coba, ya, kalau panas terik, ya, waduh gimana sih, kalau hujan. Ya, kalau sudah hujan, apa jawabnya? Waduh, kok hujan saben hari. Bahkan baunya gak karuan. Duh, kan repot tuh. Dikasih panas ngomel, dikasih hujan ngomel, mau dikasih mendung. Mati semua manusia ini. Kalau tidak ada matahari. Kenapa? Tumbuh-tumbuhan itu bermatahari. Tidak pernah ucapan syukur. Ya toh? Jadi itulah manusia. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita ngerti firman Tuhan. Jangan kita selalu menuntut. Apa yang kita dapatkan kita ucapkan syukur. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudaraku, kalau kita kuat, Tuhan pasti berkati. Tuhan tidak pernah beli kasih si A, si B, si C.
Kalau mereka mampu, dipercaya besar dipercaya. Kalau memang mereka tidak mampu, tidak akan dipercaya lah. Berusaha terus, gagal. Benar. Ya, saudaraku, nanti coba catat kata-kata saya kalau tidak percaya. Ya, mari kita belajar. Belajar, ya, saudaraku, bukan kebutuhan perut saja, tapi yang penting untuk keselamatan. Saya sampaikan pada saudara, bagaimana pada waktu Tuhan menyembuhkan Bartimius, bagaimana pada waktu Tuhan menyembuhkan orang kusta. Ya. Berdirilah, imanmu menyelamatkan kau. Jadi bukan kesembuhan saja. Itu nomor 2, bagi Tuhan itu gampang. Berarti bagi Tuhan gampang. Hanya menarik, buka aja, tangan. Ya, membalik tangan aja. Keselamatan tidak mudah. Kalau mereka tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Yang terakhir, percaya pada janji Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada janji Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu tidak pernah bohong. Demikian Bilangan 23:19 kita melihat. Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdosa. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara tidak menepatnya. Itu Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau manusia sering berbohong. Manusia itu seperti pagi kedelai, sore tempe. Berubah. Ya. Tuhan bukan manusia, tidak pernah berbohong. Ya. Apa yang dia telah firmankan itu yang Tuhan genapi. Kalau sampai saat ini kita belum digenapi atau belum dikabulkan doa kita, ayo sama-sama kita introspeksi, koreksi diri. Apa kekurangan kita? Ya, jangan cari kambing hitam. Seringkali cari kambing, kamu tidak mau berdosa, kamu pak, dan sebagainya. Jangan cari kambing hitam. Itu manusia seringkali cari kambing hitam. Kamu itu apa? Permainanmu kurang bagus. Jangan. Coba sama-sama koreksi. Satu tim sama-sama koreksi. Kenapa? Kekurangan kita apa? Ya. Nah, kita bisa saling melengkapi. Kita belajar, saku. Jadi jangan mudah menunjuk orang lain. Seringkali kita gampang nunjuk pada orang lain. Padahal 3 kena diri kita. Kamu itulah gara-gara sampai tidak karuan. Kamu lo enak kan nunjuk. Ya. Tapi kita belajar koreksi diri. Ya. Kita tetap percaya apa janji firman Tuhan. Bahkan Alkitab berkata di dalam Matius 9 ayat yang ke-29. Ya. 99 pada waktu Tuhan berkata pada orang buta. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu apa menurut iman. Jadi menurut iman percaya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu jelas dikatakan. Apa itu iman? Iman itu dasar, landasan segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara mengharap apa saya tidak tahu. Tapi kalau sudah punya iman, punya landasan iman yang begitu kuat, saya yakin lambat atau cepat apa yang saya harapkan itu terjadi. Ya. Jadi, terjadilah sesuai imanmu. Ya. Kalau saudara ragu-ragu, jangan nyalakan. Oh saya percaya Pak, tapi itu pun tidak benar. Yang tahu bukan orang lain, saudara sendiri dengan Tuhan. Jangan menuju orang lain, tapi saudara sendiri, kita sendiri dengan Tuhan. Yang tahu kekurangan, saya sendiri dengan Tuhan. Yang tahu kekurangan, saudara sendiri dengan Tuhan. Mari kita koreksi. Kita belajar koreksi diri. Ya, orang tuh kalau nunjuk orang tuh gampang. Ya, seperti berbahasa katakan. Ya. Kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itulah manusia. Tapi kita belajar pada pagi hari Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi tetap percaya janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Asalkan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mari kita belajar. Jangan takut. Di dalam kita mengiring Tuhan, Tuhan senantiasa mengcovering kita. Bahkan di dalam ayat Roma 8 ayat 31 berkata,
Sebab apakah yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jadi kalau sudah dikafirkan Tuhan, terus Tuhan bela. Tidak perlu takut. Kita pasti mengalami mujizat. Jadi, bagaimana supaya kita dapat mengalami mujizat? Bagaimana kita bisa dapat mengalami apa yang kita doakan, janji Tuhan? Ada dua hal. Jadi dua hal harus bekerja sama. Kalau ada bekerja sama tidak bisa. Tuhan yang memberi, kita yang menerima. Nah, Tuhan memberi, Tuhan berjanji. Percaya enggak? Nah, kalau percaya, seperti menerima. Nah, kalau saya percaya, saya tidak terima. Sama aja. Ini, terima kasih. Tak percaya? Kau percaya? Pasti. Nah itu. Jangan gitu. Ini bukan manusia, Tuhan berkata. Aku pasti memberkati. Gitu. Bukan manusia. Tadi saya katakan, manusia itu pagi kecil seperti tempe. Banyak janji manusia itu, betul. Saya sudah ngalami, sedang ngalami. Mau setia, kalau saya diberkati hilang. Saya diberkati gendut. Ya, hati-hati mereka dalam zona nyaman. Bukan jaminan, bukan tidak boleh. Perhatikan, bukan tidak boleh saudara kaya. Tapi Tuhan inginkan hatimu bukan pada hartamu. Tapi Tuhan inginkan hatimu kepada aku. Karena harta ini dia bisa menjamin saudara. Kekayaanmu tidak akan bisa menjamin kau selamat. Mari kita belajar. Jadi kalau kita Tuhan katakan ini, terima dengan iman percaya. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lampau. Di dalam Yesaya 43, 18 hingga 19. Jangan selalu menoleh ke belakang. Yesaya 43, 18, 19. Yesaya 43, 18, 19. Coba. Nah. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu, noleh ke belakang. Dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purga. 19. Apa dikatakan? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena noleh ke belakang. Mari tujukan pandang kita kepada Tuhan. Pandang kita ke depan. Hanya kepada Yesus. Bukan kepada yang lain. Bukan melihat kekurangan orang. Tapi tetap pandang pada Yesus. Lihat Yesus dalam pribadi mereka. Belum kamu mengatakan, ya aku hendak membuat suatu jalan di padang gurun yang impossible. Yang tidak mungkin. Itu Tuhan kerjakan. Karena dia adalah Jehovah Jireh. Allah yang mengadakan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu mari kita belajar 4 hal ini. Dari yang pertama, tidak lain sabar. Menanti waktu Tuhan. Selanjutnya tetap mau dibawa pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, jangan selalu menuntut Tuhan. Tapi belajar, Tuhan apa yang harus aku berikan kepadamu. Tetap percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan pasti genapi. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan kalau pada pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan apa isi hatimu. Hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Biar kebenaran firman Engkau tanamkan dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya melalui Roh Kudus, penopang Roh Kudus, kita boleh tetap sabar menanti waktu dan saat. Tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak keluar dari pimpinan Roh Kudus. Kami selalu ucap syukur, tidak menuntut. Tapi kami belajar apa yang harus kami berikan kepadamu Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau tetap percaya sekalipun kami belum melihat. Dalam kitab Markus berkata, sekalipun kau belum menerima tapi kau mengalami menerima, kau pasti akan menerima. Itulah. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu. Sebentar jemaat akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Pada saat kami angkat roti dan anggur, kami ingat akan pengorbanan-Mu di atas Kalvari. Kami percaya Tuhan,
Engkau sudah berkorban untuk kami. Kalau Engkau sudah berkorban, masa kan Kau biarkan kami terpuruk? Itu tidak mungkin. Pasti saatnya Engkau tolong kami. Lambat atau cepat Engkau pasti tolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, katakan bersama saya, amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Sebagian sambil kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Haleluya. Oh, haleluya. Kina ramase, kina ramase. Haleluya, 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 haleluya. Dengar bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan. Mari kita pecah-pecahkan, saudara. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Ora matakara masih. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan mempercaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi daripada kiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kina ramase, kina ramase. Haleluya, 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 haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Oh Ramataka Ramasi, bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Taruh pelan-pelan cawan. Mari kita angkat kedua tangan. Haleluya. 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 Mari kita berbahasa roh. Sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kita pakai bahasa-bahasa baru. Orang mata karama siara, siara baba siara baba, siara la. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mengendarai, tidak perlu kemari, tapi saudara bisa berbahasa. Sikara baba. Tenang sejenak. Ikuti kata-kata saya kalau kau mau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, katakan kepada dirimu, katakan pada jiwamu, tunjuk dirimu. Hai jiwaku, percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam engkau sanggup memampukan engkau untuk melakukan firman Tuhan, sanggup melakukan engkau sabar, sanggup membuat engkau sabar menanti waktu Tuhan, tidak selalu menuntut, ada ucapan syukur. Percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam engkau punya iman dengan sungguh-sungguh, membuat engkau punya iman dengan sungguh. Engkau percaya apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Sebab itu hormatilah Roh Kudus yang ada di dalam engkau. Dalam nama Yesus, yang percaya Roh Kudus menolong saudara. Katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk seluruh jemaat, biarlah kita tetap terus aman dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan Yesus tetap terus menyertai kehidupan kita sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di
suara nyanyian ini Tuhan boleh benar-benar kami alami. Kami tetap teguh berdiri. Kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa menopang kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji namamu. Mari saudara, buka kedua tangan saudara. Jangan tunduk, tapi tengadnya ke atas. Oh Ramatakaramai. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan hambamu. Kuduskan tangan hambamu. Hambamu saat ini angkat tangan untuk menerima berkat daripada Engkau. Untuk memberkati jemaatmu yang sudah mendengar kebenaran firman. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, hambamu tidak ada apa-apanya. Tapi saat ini hamba percaya otoritas dan wibawa surgawi atas hambamu. Dan saat ini hamba bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Saudara kekasih, ulanglah engkau dengan membawa berkat daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai, memberkati, memelihara saudara. Bahkan menjadikan engkau bukan ekor tapi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang kerjakan pasti berhasil. Apa yang kerjakan pasti diberkati. Asalkan engkau benar-benar menyintai Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Belajar pekakan tuntunan Roh Kudus. Hidup yang kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu. Baik yang masih sekolah maupun sudah bekerja. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah profesimu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Engkau tetap dilindungi Tuhan. Pagar api Tuhan mengelilingi saudara. Kemanapun kau pergi, asalkan kau memakai protokol kesehatan, saya percaya saya punya iman. Iman Abraham, Ilya dan Elisa yang ada pada saya. Saya percaya engkau tetap dilindungi Tuhan. Asalkan kau betul-betul menjaga protokol kesehatan. Tidak ada COVID-19 yang dapat menyambar saudara. Karena api Tuhan mengelilingi saudara. Api Tuhan yang sanggup membakar semuanya. Membakar kehidupanmu. Sehingga COVID-19 tidak mendekat engkau. Asalkan engkau memakai protokol kesehatan. Sekalipun protokol kesehatan tidak menjamin sepenuhnya. Tapi kita belajar bertaati. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami percaya semua berkat itu akan kau terima. Asalkan engkau menyintai Tuhan terlebih dahulu. Menjadi pelaku firman Tuhan. Belajar petakan tuntunan kudus. Hidup dan kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan perhatikan engkau. Dan akan penuhi perbenaran. Itulah janji firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.